Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Jadi ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya sendiri. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renesans, zaman modern, dan masa kontemporer. Ada yang kita sebut sebagai masa kontemporer, yaitu abad ke-20 dan seterusnya yang sedang kita alami pada masa ini. Pada zaman inilah ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Surajio 2004, perkembangan zaman kontemporer ini tidak lepas dari zaman Renesans yang menghasilkan mentalitas manusia barat yang mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme inilah mereka selalu berpetualang melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Setelah itu, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri yang merupakan cikal bakal adanya teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Hal tersebut diuraikan oleh Surajio tahun 2004 berikut ini. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Ditandai oleh kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, kemampuan meramalkan suatu peristiwa, dan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla deologia atau abdi agama. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman ini merupakan zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada masa ini ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Yang kelima yaitu zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Contohnya seperti René Descartes atau tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Yang terakhir yaitu zaman kontemporer atau abad 20 dan seterusnya. Abad ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional menurut Karta Sasmita tahun 1994. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang harus dibuktikan dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya? Pengelolaan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, nilai dasar Pancasila, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, merupakan pondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu manajemen adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan. Sila ini memberikan dasar bahwa dimanapun kita berada, tetap ada yang Maha Kuasa yang mengamati perilaku kita dalam mengelola kekayaan alam dan hubungan antar manusia dalam berbangsa, bernegara, dan bahkan berbisnis yang telah dipercayakan kepada kita untuk dikelola secara bijaksana. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Sila ini memberikan suatu dasar dalam penanganan masalah hak asasi manusia yang hakiki, seperti memberikan peluang yang sama bagi mereka dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dan bekerja tanpa ada perbedaan perlakuan dan tanpa ada penekanan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Sila ini mendasari bahwa kebersamaan dalam visi dan misi menjadi dasar patokan dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai ini didasari oleh manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak kecuali melalui permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang lima adalah nilai keadilan. Sila ini didasari oleh rasa tanggung jawab, bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan mempunyai konsekuensi tanggung jawab untuk tidak menyengsarakan masyarakat, baik dalam lingkungan dekat ataupun lingkungan luas masyarakat. Perkembangan iptek berpengaruh terhadap penerapan ilmu manajemen yang akan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di bidang manajemen secara khusus maupun secara umum. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang memproses input sehingga menghasilkan output untuk menghasilkan tujuan khusus manajemen.
Proses dapat dijelaskan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Output yang dihasilkan dapat berupa laporan khusus, biaya produksi, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal. Ilmu manajemen mempunyai 3 tujuan utama dalam perkembangan iptek, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkesinambungan, serta untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selain ketiga tujuan di atas, ilmu manajemen juga dapat membantu perkembangan iptek dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Sangat inovatif karena membuat mahasiswa berpikir secara kritis dan memperhatikan materi hingga akhir di setiap penugasan. Semoga kami para mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan bermental Pancasilais. Kesan dan pesan selama saya belajar pendidikan Pancasila secara online adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan materi tentang Pancasila sehingga dapat membuka pikiran saya serta menambah wawasan dan pengetahuan saya. Walaupun perlu diakui bahwa belajar online dirasa dapat menimbulkan rasa bosan. Semoga Bapak sehat selalu supaya bisa memberikan materi kepada mahasiswa yang lain. Dan pesan untuk teman-teman mahasiswa semuanya, bagaimanapun kondisinya tetap jalani kewajiban kita dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Kesan saya selama belajar pendidikan Pancasila yaitu pembelajaran yang dilakukan sangat memudahkan mahasiswa untuk memahami materi karena menonton video ini waktunya sangat fleksibel. Sedangkan untuk pesannya yaitu diharapkan materi yang diberikan bisa menjadi dasar bagi kita untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik di masa yang akan datang. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai mahasiswa baru yaitu bertambahnya wawasan kebangsaan, dasar negara, ideologi, dan falsafah bangsa. Sedangkan untuk pesannya yaitu semoga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita dan lebih mendalami apa arti nilai Pancasila untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Kesan saya selama belajar online yaitu cukup menyenangkan meski harus diakui belajar melalui Zoom atau Meet mudah memunculkan perasaan yang bosan dan mengantuk. Pesan dari saya yaitu teruntuk sesama mahasiswa bahwa kondisi sedang tidak menentu di masa pandemi ini. Maka segala keputusan yang dianggap bijaksana tanpa mengganggu proses belajar pun harus diambil. Sehingga meski membosankan, kita harus tetap disiplin melaksanakannya demi kebaikan bersama.